Mari kita mulai dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Dan nabi Muhammad. Puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada malam hari ini Allah berikan kita nikmat iman, nikmat sehat, sehingga kita bisa berkumpul di Masjid Al-Ghafir, dan semoga kita mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mohon doanya untuk seluruh kita. Ustaz Sodik sekarang berada di Turki, yang sekarang berbawa di umroh. Di sana masih dingin di Turki. Mohon doanya ya Bu, semoga guru kita sehat walafiat. Semoga juga guru kita semua yang sedang bimbingan umroh diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah. Ibu semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, juga para ibu yang kurang sehat, keluarga kita yang kurang sehat, yang Allah sehatkan, dan juga bisa berkumpul lagi, bisa lagi di Masjid Al-Ghafir. Dan mohon doanya untuk kesehatan saya, tangan saya kurang sehat ini, gemeter sekali. Mohon doanya dia, semoga tangan saya yang gemeter, tiap hari sangat terus. Mudah-mudahan Allah berikan saya sehat, semua keluarga saya sehat, semoga ibu sehat semuanya. Mari kita mulai Ibu, kita mempersiapkan untuk kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidil mursalin habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi muhkami tanzil. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah. Shadaqallah wa shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah Majelis Taklim Az-Zakirin wa Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus Ketua Yayasan Haji Ramayuli Al-Mukarram Dr. Haji Ramayuli beserta keluarga besarnya. Mudah-mudahan dengan iringan doa kita bersama, beliau senantiasa sehat walafiat, diberikan panjang umur, dimudahkan segala sesuatunya oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dengan para jamaah yang hadir, insya Allah penuh barokah dari Allah Subhanahu wa taala, penuh curahan rahmat, taufik, berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Karena majlis kita majlis Quran, majlis yang senantiasa diliputi oleh rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Majlis yang dilihati oleh para malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Majlis daripada raudhah min riyadil jannah, suatu taman daripada taman-taman surga, yaitu majlisul ilm. Orang mampir aja diampuni dosanya, apalagi yang kita duduk dari habis maghrib sampai nanti habis isya. Begitu banyak pahala yang kita dapatkan di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan segala sesuatunya mudah-mudahan segala dosa maksiat kita diampunkan di sisi Allah Subhanahu wa taala.
Tering-ring salawat serta salam mudah-mudahan tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan kita sebagai umatnya. Mudah-mudahan senantiasa istiqamah dalam manhaj dan sunnah beliau, dan senantiasa kita menjaga bacaan salawat, dan kita mendapatkan syafaatul uzma di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Maka dengan selawat itulah apa saja silakan, redaksinya banyak ya. Maka kita senantiasa menumbuh kembangkan dalam diri kita untuk berbanyak salawat kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah rahmat Allah subhanahu wa ta'ala, tentunya kita harus menjaga iman kita, menjaga akidah kita, menjaga kualitas ibadah serta takwa kita. Karena modal besar kita adalah ketakwaan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadid taqwa. Berbekallah, sebaik-baik bekal orang yang beriman adalah takwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kita berhadir dalam majlis ilmu adalah wasilah menuju takwa. Kita berzikir, dan sebaik-baik zikir adalah membaca Al-Quran. Nah, itu juga wasilah menuju takwa di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Apalagi Bu, kira-kira yang lain? Semuanya aktivitas ibadah kita adalah untuk menuju takwa di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Takwa dalam artian yang lebih luas, ittiba awamirillah, ngikutin apa yang Allah perintahkan, wa ijtinab nawahihi, dan menjauhkan daripada apa-apa yang dilarangnya ya. Kita ngikutin apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhkan apa yang dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah kita bermajlis ilmu, bermajlis Quran, maka wasilah kita adalah menuju takwa di hadapan Allah. Ini menjadi bekal, sedikit demi sedikit ini menjadi bekal kita untuk di yaumil akhirah nantinya ya. Fase yang kedua ini kita mengumpulin amal-amal soleh ya kan. Ad-dunya darul amal, kehidupan di dunia ini adalah sebagian kita untuk memupuk amal soleh. Wal akhiratu darul jaza, dan akhirat nantinya adalah untuk kita meraih pahala di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Maka mudah-mudahan kita istiqomah di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Itu takwa ya. Iman kita juga kudu jaga, tauhid kita kudu kita jaga agar senantiasa ya, janganlah sampai meninggal kita kecuali kita berserah diri di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi pintu gerbang utamanya adalah iman ya. Orang berbuat baik sekalipun kalau tanpa didasari iman tertolak ya, percuma saja, bagaikan angan-angan saja, bagaikan kain kapas saja ya. Jadi orang yang berbuat kebaikan harus berlandaskan iman ya, itu utamanya ya. Jadi harus dilandasi dengan iman kepada Allah, maka akan diterima di sisi Allah subhanahu wa ta'ala ya. Sekalipun tokoh sosialis misalnya ya, dia banyak perannya di masyarakat, tapi tanpa didasari iman, maka tidak akan diterima di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Maka pengajian kita ini harus didasari dengan iman yang kuat ya. Maka ada 3 komponen yang dulu saya sampaikan. Akidahnya harus akidah salimah. Yang kedua, syariat ya, harus kita junjung syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga adalah al-akhlaq al-karimah ya. Jadi harus kita lakukan itu semua, kita jaga. Akidah harus akidah salimah. Kemudian syariah mengikuti syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Terus yang ketiga adalah al-akhlaq al-karimah ya. Maka dalam kehidupan dunia ini
Itulah yang kita harus kuatkan, iman, ya, kemudian syariat Allah, dan yang ketiga adalah al-akhlaq al-karimah. Maka dengan majlis az-zakir inilah menjadi wadah kita untuk berbuat kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita pupuk. Berat memang, dalam melaksanakan itu harus kudu sabar. Jadi sabar itu diantaranya adalah as-sabru fi ta'atillah. Sabar dalam menjalankan ketaatan di hadapan Allah. Sabar, Bu. Orang mah habis maghrib mungkin nyantai-nyantai, kita mah usahakan untuk bisa hadir dalam majlis. Istiqomah lagi. Ya. Setiap minggu hadir, ya. Maka perlu dengan kesabaran. Maka mudah-mudahan Allah akan memberikan pahala yang besar kepada kita dan selalu membimbing kita dalam menjalankan ketaatan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Baik para jamaah, mari kita mulai pengajian kita dengan baca Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Di surah Al-A'raf ayat 68. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Uballighukum risalati rabbi wa ana lakum nasihun amin. Uballighukum risalati rabbi wa ana lakum nasihun amin. Awa ajibtum an ja'akum dzikrun min rabbikum ala rajulin minkum liyunzirakum. واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح وزادكم في الخلق بسطة. فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون. قالوا أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا. فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. قال قد وقع عليكم من ربكم رجس وغضب. أتجادلونني في أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم. أتجادلونني
antum wa aba'ukum ma nazzalallahu biha min sultan fantadiru inni ma'akum minal muntadirin. فأنجيناه والذين معه برحمة منا وقطعنا دابر الذين كذبوا الذين كذبوا بآياتنا وما كانوا مؤمنين. وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في الأرض الله تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب أليم. Sadaqallahul azim. Baik para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita sedang bicara terkait tentang kisah-kisah para nabi sebagai juru dakwah, sebagai orang-orang pilihan Allah yang mengajak manusia untuk bertauhid, untuk mengajak manusia menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kisah-kisah para zaman dahulu yang dialami oleh para nabi dan rasul begitu dahsyatnya. Ya, sebagaimana kisah Nabi Allah Nuh alaihissalam. Beliau berdakwah 950 tahun. Berapa orang yang beriman, Bu? Kalau kita hitung-hitung 950 tahun pasti banyak dong. Ternyata enggak. Banyak penolakan di situ. Ya, hanya 80 orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala atas dakwanya Nabi Allah Nuh alaihissalam. Yang terberat apa?
keluarganya sendiri yang menolak. Ya, bininya, istrinya sama anaknya Kan'an. Coba itu. Ya, betapa bahwa hidayah itu milik hak prerogatifnya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi hidayah itu memang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Sekelas ya istri Nabi saja, Nabi Nuh saja, sama anaknya yaitu Kan'an menolak daripada dakwah Nabi Allah Nuh alaihi salam. Ya. Jadi itulah perjalanannya kisah Nabi Allah Nuh alaihi salam mendakwahi. Kalau kita mah nggak ada seujung kukunya sama sekali. Ya, suruh sholat aja marah. Ya, itulah. Ya, maka ini menjadi pelajaran buat kita ya sebagai umat-umat yang terakhir daripada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Uballigukum risalati Rabbi. Aku menyampaikan daripada dakwah dari Tuhanku, amanat dari Tuhanku, dan memberi nasihat yang terpercaya kepada kamu. Wa ana nasihun wa ana lakum nasihun amin, terpercaya, ma'munun fi risalah, ala risalah. Ya. Jadi menyampaikan dakwahnya, menyampaikan kepada manusia, pada kaumnya, kaum Nabi Nuh alaihissalam, ya, maka untuk ikut, ya, bareng, ya, maka sampai pada akhirnya sudah 950 tahun mengajak manusia untuk menyembah Allah, malah ditolak dan hanya 80 orang yang beriman di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Lailan wa naharan, pagi siang malam didakwahi, lailan malam, siang naharan, ya, untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Nah, disitulah betapa beratnya para nabi dan rasul dalam menyampaikan dakwah kepada manusia 950 tahun. Ya, Pak Haji baru 50. Ya, 900 tahun lagi. Ya kan, nyampe nggak tuh? Tahun aja. Ya. Makanya itulah. Ya, awa ajibtum an ja'akum dzikrum min rabbikum ala rajulin minkum liyundhirakum. Apakah kalian heran? Ya, sebagai juru dakwahku ini dari keluarga kita semua, dari keluargaku, ya, dari bangsa kalian semua. Dan heran kamu bahwa ada peringatan yang datang dari Tuhanmu melalui seorang laki-laki dari kalanganmu. Ya. Jadi Nabi Nuh dari kalangan kaumnya sendiri gitu. Ya, untuk memberi peringatan kepadamu, ingatlah ketika dia menjadikan kamu sebagai khalifah setelah kaum Nuh, dan dia lebihkan kamu dalam kekuatan tubuh dan perawakan, maka ingatlah akan nikmat-nikmat Allah agar kamu beruntung. Ya, nikmat-nikmat Allah agar kamu beruntung. Ya. Wadhkuru ij'alakum khulafa'a min ba'di qaumin Nuh wa zadakum fil khalqi bastah fadhkuru ala Allahi la'allakum tuflihun. Maka di sini juga kata syukur itu, ketika kita mensyukuri nikmat Allah, maka kita akan mendapatkan al-falah, mendapatkan keberuntungan. Ya. Pasti itu. Orang berbuat baik pasti ada aja untungnya. Ya, ada keberuntungannya. Ada, coba aja. Ya, selama kita berbuat kebaikan, insya Allah ada hasilnya. Ya, kalaupun gak di dunia, pasti di akhirat. Itu sesuai dengan janji Allah. Ya, kalau di dunia orang yang berbuat baik pasti disayangi oleh kawannya, akan dieluk-elukan, akan dicontoh orang lain. Namun sebaliknya, kalau misalnya kita nggak menjadi orang yang solehah, apa yang terjadi? Ya, hidup juga sengsara. Ya. Nauzubillah kalau hidup sengsara di dunia dan sengsara juga di akhirat. Nauzubillah. Ya.
Kita kan berharapnya bahagia di dunia, bahagia di akhirat. Itu pasti. Naluri manusia nggak bisa dipungkiri itu. Kita inginnya pasti ingin dalam kebaikan. Nggak mungkin. Ya, bagaikan kita apa? Bagaikan kita kalau misalnya hidup ini sengsara aja, ya buat ngapain butuh hidup di sini kita? Ya, butuh bahagia. Dan itu kan selalu kita baca doanya, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban. Nggak mungkin kita maunya sengsara, keblangsak. Nggak mau. Pasti inginnya kita bahagia. Inginnya tenang, inginnya senang, inginnya tumakninah, tenang hidup. Ya, nah, itulah yang kita harapkan. Maka kunci utamanya kalau misalnya asalik, orang pencari Tuhan itu adalah butuh dengan tawajuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kadang-kadang kita perlu muhasabah itu. Ya, nanti kita ulangi lagi di muhasabah itu. Jadi penting untuk mengingatkan kembali kita. Ya, asal muasal kita, dari mana kita datang dan untuk apa kita berada di dunia dan untuk kemana kita akan berpulang. Ya, maka dengan demikian kita akan bertawajuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fokus untuk ibadah, fokus untuk membekali diri dalam iman, dalam takwa dan ibadah kehadirat Allah. Ya. Maka di sini fadzkuru ala Allah la'allakum tuflihun. Ya, bersyukur atas nikmat Allah maka engkau akan mendapatkan al-falah, keberuntungan. Qalu ajitana lina'budallaha wahdahu wa nadhara ma kana ya'budu abauna fa'tina bima ta'iduna in kunta minas shadiqin. Selalu mereka menolak dan meninggikan bahwa kami mengikuti dengan langkah-langkah abauna, ya, nenek moyang kami, bapak-bapak kami. Nah itu. Mereka berkata, apakah kedatanganmu kepada kami agar kami hanya menyembah Allah saja dan meninggalkan apa yang biasa disembah oleh nenek moyang kami? Maka buktikanlah ancamanmu kepada kami jika kamu benar. Selalu nantangin. Jadi orang-orang diajak itu nantangin. Nah, itulah resikonya juru dakwah. Ya pasti banyak penolakan. Ya. Maka asaddul balaul anbiya. Jadi yang paling top markotopnya ujian yang dialami oleh para nabi. Coba itu. Setelah itu baru generasi berikutnya. Asaddul bala, bukan asaddul adab. Asaddul balaul anbiya. Jadi ujian yang terberat adalah yang dialami oleh para nabi. Ya. Dakwah siang malam, pagi sore, 950 tahun. Yang beriman hanya 80 orang. Ditambah lagi penolakan oleh istri sama anaknya. Akhirnya Allah perintahkan, buatlah bahtera. Sampai udah selesai buat bahtera, ayo anakku ikutlah kami, ikut ayah. Irkam ma'ana. Malah dijawab oleh anak, sa'awi ila jabalin ya'simuni. Saya akan lari ke gunung, akan berlindung di gunung. Ya, akhirnya mereka tenggelam semuanya. Ya. Atas kesombongan orang-orang itu, dakwahnya ditolak oleh kaumnya. Nah, itu. Begitu juga mereka meminta untuk kalau misalnya engkau benar, ya, untuk mengajak kami kepada bertauhid kepada Allah, maka datangkanlah, ya kan? Datangkan apa? Fa'tina bima ta'iduna in kunta minas shadiqin. Ya, berikanlah buktinya. Ya. Ancamanmu kami kepada kami jika kamu benar. Qala qad waqa'a 'alaikum min rabbikum rijsu wa ghadab atujadilunani fi asma'in sammaitumuha antum wa aba'ukum ma nazzalallahu biha min sultan fantadiru inni ma'akum minal muntadirin. Dan Hud menjawab
sungguh kebencian dan kemurkaan dari Tuhan akan menimpa kamu. Ya, dibinasakan. Ini juga kisah Nabi Nabi Hud alaihissalam yang wafat di kota Yaman. Ya, makbarahnya di kota Yaman. Dan itu kaumnya adalah kaum yang sombong, menolak daripada dakwah Nabi Hud alaihissalam. Ya, ada namanya kaum Samud dan kaum Ad. Itu kaum yang sombong, yang menolak dakwahnya Nabi Hud alaihissalam. Ya. Jadi kita belajar daripada kisah-kisah orang-orang terdahulu yang menolak daripada ajakan para nabi untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka penting iman itu harus ditanamkan dalam diri kita, dalam dada kita, sampai kita nanti wafat, sampai kita akan menghadap keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya. Kemudian dan Hud menjawab, sungguh kebencian dan kemurkaan dari Tuhan akan menimpa kamu. Dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, atas kesombongan mereka. Ya. Apakah kamu hendak berbantah denganku tentang nama-nama berhala yang kamu dan nenek moyangmu buat sendiri? Nah, jadi orang-orang itu para menyembah berhala-berhala, ya, sebagai sesembahannya, dan nanti sesembahan itu akan dipertanyakan di hadapan Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang menyembah itu. Dulu engkau menyembah selainku, kata Allah. Sekarang panggil sesembahan-sesembahanmu itu, berhala-berhalamu itu untuk melindungi kamu. Nggak bisa. Ya. Tidak memberikan manfaat dan tidak memberikan penolakan. Ya. Berhala-berhala yang telah dibuat oleh mereka sendiri. Ya. Padahal Allah tidak menurunkan keterangan untuk itu. Jika demikian, tunggulah, sesungguhnya aku pun bersamamu termasuk orang-orang yang menunggu. Ya. Jadi kisah para kaum-kaum sebelumnya yang dibinasakan, kaum Samud, kaum Ad, ya, di wilayah Timur Tengah, ya. Kemudian yang di Yaman Nabi Hud, ya. Nabi Nuh, Bahtera, ya, nanti bisa lihat di Atlasul Qur'annya itu, ya, bagaimana kejadian-kejadian dahulu, ya, dengan kisah-kisah para nabi. Nah, itu menjadi pelajaran buat kita, ya, betapa keimanan, betapa kesombongan itu akan dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa anjaynahu walladzina ma'ah, ya. Yang selamat orang-orang yang bersama Nabi Nuh alaihissalam. Ya. Maka sampai kepada sampai kepada tempatnya itu kan, Rabbi anzilni munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin, itu doanya. Jadi maka kadang-kadang ini menjadi doa juga, mau nempatin rumah baru, maka doanya itu Rabbi anzilni munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin, ya. Untuk diberikan keberkahan, manzilah, tempat tinggal dan sebagainya, ya. Fa anjaynahu walladzina ma'ah, ya, Allah selamatkan orang-orang yang bersama dalam keimanan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, bi rahmatim minna wa qata'na dabiral ladzina kadzdzabu bi ayatina wa ma kanu mu'minin. Maka ashabul jannah wa ashabun nar itu jauh berbeda. Ya, orang-orang yang taat kepada Allah, orang-orang yang beriman kepada Allah, ya, akan diselamatkan. Orang-orang yang menolak daripada keimanan kepada Allah, Allah binasakan. Nah, itu kaum-kaum, ya, kaum-kaum yang menyelisihi syariat Allah, kayak Nabi Lut, kaum Nabi Lut, ya kan, dihancurkan semua. Nabi Nuh, ya, dibinasakan semua, ditenggelamkan semua. Nabi Hud juga dibinasakan semua. Orang-orang yang menolak dalam keimanan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian maka kami selamatkan dia, Hud, dan orang-orang yang bersamanya dengan rahmat kami, dan kami
musnahkan sampai ke akar-akarnya orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami, mereka bukanlah orang-orang yang beriman. Ya. Nah, itu banyak kisah-kisahnya. Jadi orang-orang yang tidak beriman akan dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qata'na dabiral ladzina kadzdzabu bi ayatina wa ma kanu mu'minin. Wa ila Samud. Nah, ini kaumnya Nabi Nuh, kaum Nabi Hud, Samud dan Ad. Nah, di surah Al-Fajr juga nanti kita temukan juga, ya. Nah, di situ wa ila Samud. Jadi kisah-kisah itu di beberapa surat nyambung lagi nanti. Jadi kita temukan sekarang di surah Al-A'raf kisah Nabi Nuh dan kisah Nabi Hud. Nanti di surah Nuh ada lagi kisah tuh. Ya. Nanti bisa dibaca surah Nuh. Nah, itu juga kisah Nabi Nuh juga. Diulang lagi, ditikror lagi kisahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan tanpa alasan, bahwa di situ ada hikmahnya. Tikror itu diulang-ulang berarti betapa pentingnya suatu kisah itu untuk kita ambil hikmah. Ya. Nanti di surah Al-A'raf kita temukan kisah-kisah nabi-nabi. Nah, kadang-kadang itu juga dalam bentuk munasabah, keterkaitan. Ya, keterkaitan lagi, diulang lagi, dikaitkan lagi. Jadi ayat-ayat itu satu sama lain saling terkait. Ya, baik itu terkait terkait dengan kandungan demi kandungan, ayat demi ayat, atau surat demi surat. Ya. Maka ada nama ilmunya. Ilmunya adalah ilmu munasabah. Ilmu munasabah itu adalah ilmu yang menjelaskan keterkaitan ayat demi ayat, kandungan demi kandungan, ataupun surat demi surat. Nah, itulah uniknya ataupun ijaznya Quran di situ. Salah satu ijaz, salah satu mukjizatannya Al-Quran, ya, dari surah Al-Fatihah sampai surah An-Nas itu satu sama lain saling terkait, kandungan demi kandungannya. Ya, kisah demi kisahnya. Terus kemudian juga tentang ijaz dengan ijaznya, secara lugawinya, secara bahasanya, itu dalam Quran itu uniknya. Ya, kemujizatannya, keistimewaannya. Ya. Kemudian maka nanti di surah Nuh diungkit lagi tuh tentang kisah Nabi Nuh. Nah, sekarang kita bicara di surah Al-A'raf. Nanti ada lagi kisah lagi di surah Nuh alaihissalam. Ya. Wa ila Samud akhahum Salihah. Qala ya qaumi i'budullah ma lakum min ilahin ghairuh. Ya, dakwanya satu, mengajak manusia untuk beriman, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Qad ja'atkum bayyinatun min rabbikum. Udah datang. Ya, kalau kita kan disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para ulama sebagai pewaris para nabi, ya, menyampaikan. Nabi sudah wafat, tapi telah disampaikan oleh para penerusnya, yaitu para ulama, disampaikan. Ya. Nah, tinggal kitanya mau enggak istiqomah mengikuti daripada ajakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ma atakumur rasul fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang telah datang pada kalian daripada Rasul, ya, ambil, lakukan, laksanakan. Wa ma nahakum anhu fantahu. Maka apa yang dilarangnya jauhin. Nah, itu dua pesan, ya, dalam surah An-Nisa kalau nggak salah, ya. Jadi apa-apa yang telah didatangkan oleh Rasulullah maka ambil, laksanakan, dan apa-apa yang dilarang oleh Rasulullah maka jauhkan, tinggalkan, ya. Kemudian qad ja'atkum bayyinatun min rabbikum hadhihi naqatullah lakum ayatan fadaruha ta'kul fi ardillah wa la tamassuha bisu fayukhudhukum adzabun alim. Dan kepada kaum Samud kami utus saudara mereka Saleh. Dia berkata, wahai kaumku, sembahlah Allah, tidak ada Tuhan sembahan bagimu selain Dia. Sesungguhnya telah datang kepadamu bukti yang nyata dari Tuhanmu. Ini
seekor unta betina dari Allah sebagai tanda untukmu. Biarkanlah ia makan di bumi Allah, janganlah disakiti, nanti akibatnya kamu akan mendapatkan siksaan yang pedih. Ya. Sudah didatangkan oleh Allah Nabi Saleh, didatangkan oleh Allah Nabi Hud, didatangkan oleh Allah Nabi Nuh. Namun yaitu manusia ada yang terima, ada yang menolak daripada dakwah para nabi itu. Maka tadi asyaddul balaul anbiya. Ujiannya para nabi paling besar ya para nabi. Ujian yang dialami oleh para nabi adalah ujian yang paling besar dialami yaitu para nabi. Ya, kemudian selanjutnya. Maka ujian itu ya kalau kita diuji ya masih kecil. Ya, masih kecil. Kalau kita lihat daripada perjuangan para nabi, Masya Allah. Ya, ditolak di sana sini dan sebagainya. Maka ini menjadi pelajaran buat kita betapa iman itu harus kita jaga. Ya, menyembah kepada Allah. Ya, qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ya, kita jaga akidah, harus akidah salimah. Yang kedua tentang syariat Allah kita jalankan ya sesuai dengan arahan penjelasan daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pembawa risalah tauhid, pembawa risalah nubuwah. Nah, itu yang harus kita pahami bersama ya, untuk kita selalu istiqomah dalam iman ya. Maka pesan yang terakhir, pesan ada seorang sahabat namanya Sufyan bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, qul syai'an ya la as'aluhu ba'dahu." Kemudian katakanlah sesuatu yang aku tidak akan tanyakan lagi setelah ini ya. Kata Nabi, "Qul amantu billah summa istaqim." Apa Bu? Qul amantu billah summa istaqim. Ya, katakan dalam dirimu, aku beriman kepada Allah dan kemudian aku beristiqomah dalam jalannya. Nah, itu. Maka perlu istiqomah, butuh usaha, butuh effort, ya, butuh perjuangan. Al istiqomah, ya istiqomah ngaji, istiqomah baca Quran, istiqomah berbuat baik, ya. Maka harus dilazimkan, didawamkan keistiqomahan itu. Berat memang, tapi pahalanya besar juga di sisi Allah ya. Ya, al istiqomah ka alfil karomah, ya kan? Itu seringkali dengar kan bahwa orang yang menjalankan keistiqomahan itu mendapatkan 1000 kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Istiqomah dalam sholat duhanya, istiqomah dalam duhanya, istiqomah berbuat baik, istiqomah menjaga omongan. Nah, itu butuh istiqomah. Ya. Maka istiqomah harus dibantu dengan riyadhah. Enggak ujuk-ujuk langsung jadi, enggak. Butuh proses. Ya. Kayak ibu-ibu olahraga setiap Sabtu kan butuh proses itu. Ya kan. Sehat terus. Kalau enggak istiqomahin, mulai dah kambuh lagi. Tapi kalau misalnya diistiqomahkan dalam olahraga, ya, menjaga makanan, kontrol selalu, insya Allah sehat selalu ya Bu Bidannya. Ada Bu Bidan di sini, kan? Nah, itu hidup sehat, ya, pikiran dijebarkan, ya, hindari stres. Nah, itu namanya hidup Ustadz, nggak bisa lepas dari itu. Tapi ya itulah pola kita berusaha, ya. Yang tahu diri kita adalah kita sendiri ya. Kalau misalnya sudah disuruh ngerem makanan ini emping Pak Haji, udah ngerem, jangan dilawan terus, nanti kena penyakit ya. Atau disuruh istirahat ya. Jangan jadi itu. Jadi itu para jamaah yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, maka menjadi pelajaran buat kita bersama bahwa perjuangan Nabi dalam mengajak manusia beriman kepada Allah butuh usaha. Ya, begitu juga maka kita yang sudah beriman kepada Allah, kita jaga iman kita dengan sekuat tenaga kita. Ya, untuk anak, suami kita jaga ya sesuai dengan firman Allah, qu anfusakum wa ahlikum nar. Jagalah
keluargamu. Jagalah dirimu dan keluargamu daripada siksaan api neraka ya. Maka kita jaga anak-anak kita untuk senantiasa ya berbuat baik, sholatnya, ya ngajinya, ya apalagi zaman yang penuh zaman fitnah ini ya, begitu banyak. Maka kita memohon kepada Allah, mudah-mudahan Allah memberikan petunjuk kepada kita ya untuk senantiasa istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Demikian kita akhiri dengan sama-sama baca alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin fastabiqul khairat wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian Ibu dan juga kita surat Al-A'raf ayat 8 sampai 3. Semoga penafsiran Al-Quran kita bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Ini Nabi berdakwah itu lebih besar daripada kita. Kita belum seberapa dengan kita masih di lingkungan kecil lagi di rumah tangga ibu ya, lingkungan kita udah lebih berat dibandingkan dakwah-dakwah dari Rasulullah, dari Batu, bahkan dakwahnya itu sampai dari keluarganya, dari pamannya, dari kaum Quraisy. Ya kita tidak seberapa begitu. Lalu dan kita banyak ibu ya. Mudah-mudahan kita selalu istiqomah dalam ngaji. Amin. Dan semoga kita bisa istiqomah terus. Kata Ustaz tadi, itulah kalau kita istiqomah dalam mengaji, mudah-mudahan apa yang kita dapatkan kita punya wawasan yang lebih kuat. Mudah-mudahan kajian hari ini kita bisa memahami dan kita bisa mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Terima kasih sahabat sosmed semuanya, semoga sahabat semuanya diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian, mari kita akhiri dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wah, pengusuk udah nyampe aja. Sehat langsung. Insyaallah. Minggu lalu ke Semarang katanya. Iya. Wis mantep. Kurang